Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini, amin. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan li'allama Abi Tayyib Muhammad Samsul Haq Al-Azim Al-Abadi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini, amin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kita mulakan ta'lim Sunan Abi Dawud, Kitabut Taharah. Apa itu kitab sunan? Kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Maka setelah antum diedad menyelesaikan Baijuri Fathul Qarib, artinya sudah ada pemahaman, sudah ada bayangan tentang bab fikih. Nah, sekarang dipelajari hadis dan dalilnya, karena kitab sunan itu kitab hadis yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Kitabut Taharah, pertama, babut takhalli inda qada'il hajah, bab menyendiri, menjauh ketika qada hajat. Wa bi ilai qala hadatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi qala hadatsana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammad an Muhammad yakni ibnu al-Ammar an Abi Salamah an Sayyidina Mughirah bin Su'bah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sanad namanya. Yang tadi itu sanad. Hadisnya, kana idza zahabal mazhab ab'ada. Ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zahaba, apabila pergi ya Nabi, mazhab ke WC. Jadi bahasa untuk WC ada lagi bahasa mazhab. Mazhab artinya tempat pergi, tempat yang orang pergi ketika menunaikan hajat. Aba'ada, nisa menjauh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada WC berderet, maka kita dianjurkan memilih yang paling jauh dari orang. Nah, yang paling jauh daripada orang untuk mengamalkan sunnah. Kalau kita yang buat WC, maka dianjurkan buat WC jauh. Nah, seperti kondisi kita sekarang, WC-nya jauh dari tempat tidur.
Wa bil qadasana Musaddad bin Mursarhad wa bil qadasana Isa bin Yunus qala akhbarna Ismail bin Abdul Malik an Abi Zubair an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi idza arada, apabila ingin ya Rasul sallallahu alaihi wasallam al-baraz, akan qada hajat, baroz, intalaqa, nisya pergi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga la yarahu ahad, tidak melihat akannya Nabi oleh siapapun saking jauhnya. Bab yang kedua, babur rajuli yatabawwa'u li baulih, bab seorang laki-laki mencari tempat untuk buang air kecilnya. Tempat di sini bukan tempat qada hajat. Tempat qada hajat sudah hadis di atas, tapi tempat jatuh air kencingnya, tempat menjatuhkan air kencingnya. Abil qadasana Musa ibn Ismail qadasana Hamad qala akhbarna Abu Tayyah qala hadatsani Syekhun qala lama qadima, tak kala telah datang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ke Basra, fakana, maka ada ya Sayyidina Abdullah bin Abbas yuhaddits, bercerita ya Sayyidina Abdullah bin Abbas atau menyampaikan riwayat hadis ya Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Fakataba, maka menulis surat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, yas'aluhu, bertanya ya Sayyidina Abdullah bin Abbas akannya Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari an asya'a, tentang beberapa perkara, tentang beberapa hal. Fakataba ilaihi, maka menjawab balasan surat, maka menulis balasan surat kepadanya Sayyidina Abdullah bin Abbas oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa salah satu balasan yang ditulis? Ini sesungguhnya aku, kata siapa? Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, kuntu, ada aku dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, pada suatu masa, pada suatu hari, fa arada, maka menginginkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyabula, buang air kecil ya Nabi, fa'ata, lalu mendatangi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam damithan, tempat yang lunak. Nah, damis, tempat yang lunak. Fi asli jidar, di pangkal dinding. Pangkal dinding, dinding yang dimasukkan ada dinding kebun, bukan dinding rumah, pagar dari kebun. Fabala, maka buang air kecil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada ahadukum, apabila menginginkan oleh salah seorang kalian ayyabula, bahwa dia ingin buang air kecil, faryartad, maka hendaklah dia mencari, maka hendaklah dia mempersiapkan li baulihi, bagi buang air kecilnya, maudhi'an, akan tempat, dalam kurung layyinan, tempat yang lunak. Maka beli kloset, itu dipastikan klosetnya ada sejenis kloset, kalau kita buang air kecil
klosetnya justru membalikkan buang air kecil lagi kepada orangnya, mutar di belakang. Nah, bagaimana dicari sebuah kloset kalau, atau bukan dicari klosetnya, orang buang air kecil itu memposisikan di kloset itu supaya buang air kecilnya enggak memercik kembali. Apakah dengan cara dia putar, klosetnya mungkin ada yang kecil, dia putar, jadi yang bagian depan ke belakang, maksudnya badannya dia putar, sehingga dia mudah memasukkan airnya langsung ke lubang kloset. Nah, ternyata di situ ada juga sikun. Sikun belum disiram, ya, sekuning. Maka dia mutar lagi. Nah, ini bahaya ini. Nah, yang intinya adalah pikirkan bagaimana buang air kecil itu tidak memercik ke badan. Itu intinya, pikir sendiri. Nah, salah satu metodenya adalah tempat yang lunak. Kalau sekarang mana ada kloset dari gabus, atau untuk buat pabrik kloset yang depannya keramik, yang bagian belakangnya keramik, depannya itu dari busa. Babu ma yaqulu rajul, bab apakah yang dibaca oleh seseorang, atau bab sesuatu, boleh mausul, boleh istifham, bab sesuatu yang membaca oleh seseorang idza dakhala khala'a, apabila dia masuk ke WC. Apabila qadasana Musaddad bin Musarhad bi qadasana Hammad bin Zaid wa Abdul Warith an Abdul Aziz bin Suhaib an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala', apabila masuk ya Nabi ke WC, qala, membaca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an Hammad, ini hadis daripada Imam Hammad, qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika. Dan berkata ya Nabi daripada Imam Abdul Warith, Allah a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'ith. Jadi pangkal hadisnya beda. Coba lihat sanad di atas. Guru Imam Abu Daud namanya siapa? Musaddad bin Musarhad. Guru Imam Musaddad dari Ahmad dan Abdul Waris, dua gurunya, dari Imam Hammad bin Zaid dan Imam Abdul Waris. Sanad yang beliau terima, redaksi hadis yang beliau terima dari Imam Hammad awalnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Sementara redaksi hadis kepada guru beliau Imam Abdul Waris, a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'ith. Nah, ada dua redaksi awal. Qala Imam Abu Daud, hadis itu diriwayatkan juga oleh Imam Syu'bah dari Imam Abdul Aziz. Ada tadi riwayatnya Imam Syu'bah. Nah, Abdul Aziz bin Suhaib. Berarti ada guru beliau tiga, berarti Musaddad bin Musarhad dari Imam Hammad bin Zaid, Abdul Waris bin Zaid, Imam Syu'bah dari Imam Abdul Aziz, Allahumma inni a'udzubika. Wa qala maratan, Nabi bersabda kadang-kadang a'udzubillah. Berkata Imam Wuhaib, perawi yang lain lagi, falyata'awwaz billah, maka hendaklah berlindung ia seseorang dengan nama Allah. Nah, falyata'awwaz billah ini perintah. Redaksinya ada dua, a'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika. Riwayat daripada Imam Syu'bah yang lengkap. Kenapa katakan lengkap? Allahumma inni a'udzubika. Wa qala marrah, kadang-kadang Nabi baca a'udzubillah. Nah, ini dua hadis yang bertolak belakang. Maka metodenya adalah al-jam'u. Bagaimana jam'unya? Jam'unya ada dalam hadis yang lain,
Nabi baca Allahumma inni a'udzubika, kadang-kadang juga baca a'udzubillah. Wa bil qadasana Hasan bin Ammar yakni Sadusi qala hadatsana Waqi' an Syu'bah an Abdul Aziz. Abdul Aziz itu Ibnu Suhaib. Sayyidina Anas dengan hadis qala Allahumma inni a'udzubika, wa qala Syu'bah wa qala marra a'udzubillah. Wa qadasana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Qatadah anil Nadhir ibn Anas an Zaid bin Arqam an Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhil khusus, sesungguhnya ini WC. Nah, khusus dari awalnya boleh antum gabungkan, maaf, antum rangkum kalimat-kalimat untuk WC dalam hadis Nabi. Itu dah dua dari tadi itu. Mazhab khusus. Sesungguhnya ini WC muhtadara, itu dihadiri setan. Muhtadara arti dihadiri, maksudnya dihadiri setan dan jin. Fa idza ata, maka apabila mendatangi ahadukum oleh salah seorang kalian al khala'a akan WC, fal yakul, hendaklah dibaca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, aku berlindung dari setan jantan dan setan betina. Jadi ulama menerjemahkannya dengan setan jantan dan setan betina, menggunakan bahasa yang kasar, bukan setan laki-laki perempuan, tapi setan jantan dan betina. Bab nomor 4, bab karahiyati istiqbalil kiblah, makruh hukumnya menghadap kiblat inda qada'il haja, ketika menunaikan hajat. Wa bil qadasana Musaddad ibnu Musarhad qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim Abdurrahman bin Yazid an Sayyidina Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala qila lahu, dikatakan kepada Sayyidina Salman al-Farisi, laqad 'allamakum, yang mengatakan sama beliau itu enggak tahu apakah Yahudi, Nasrani atau tabi'in, tapi bahasanya kayaknya dari musuh. Ya, di dalam Sunan Abi Daud itu orang musyrik yang ngomong. Kilalahu, dikatakan kepada Sayyidina Salman, yang mengatakannya itu orang musyrik. Laqad 'allamakum, demi sungguh telah mengajarkan akan kalian nabiyukum, oleh nabi kalian, kulla syai'in, akan setiap sesuatu, hatta al-khira'ah, kendati pun itu WC, buang air besar. Khira'ah, khira'ah maknanya buang air besar. Atau adab buang air besar, kasih adab awalnya. Hatta al-khira'ah, sampai-sampai adab buang air besar. Qala, berkata Sayyidina Salman, ajal, benar. Laqad nahana, demi sungguh telah melarang ya Rasulullah akan kami sallallahu alaihi wasallam, an nastaqbila, bahwa kami menghadap ke kiblat, bi ghaitin, dengan buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, wa alla nastanjiya bil yamin, dan bahwa kami tidak istinja dengan menggunakan tangan kanan. Wa alla yastanjiya ahaduna, bahwa tidak istinja salah seorang kami, bi aqalla, dengan kurang, min salasati ahjar, dari 3 biji batu, au nastanjiya bi raji', bahwa kami tidak istinja dengan kotoran kering, au azmin, atau tulang. Ini beberapa adab istinja yang dijelaskan oleh Salman al-Farisi
ketika beliau ditanya oleh orang musyrik, kayaknya agama kamu itu terlalu lengkap. Saya dengar sampai-sampai bab buang air besar juga diajarkan. Kata Sayyidina Saman, iya. Kami pertama dilarang madhab kiblat, istinja dengan tangan kanan, istinja harus dengan 3 biji batu. Kami dilarang istinja dengan kotoran kering dan istinja dengan tulang. Dengan kotoran karena dia najis, istinja dengan tulang karena itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Wa bi ilaikul hadatsana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala hadatsana Ibnu Mubarak an Muhammad bin Ajlan an al-Qa'qa' ibn Hakim an Abi Salih an Sina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum, hanya saja saya ini lakum bagi kalian bimanzilatil walid. Nah, di posisi ayah. Saya ini bagi kalian di posisi ayah. Mu'allimukum, aku akan ajari kalian. Nah, seperti ayah mengajari anaknya. Hati yang diajar itu perkara yang paling kecil sekali. Fa idza ata ahadukum, apabila mendatangi oleh salah seorang kalian al-ghaid, akan buang air besar, maksudnya menunaikan buang air besar, fala yastaqbilil kiblata, maka janganlah dia menghadap ke kiblat, wala yastadbirha, janganlah dia membelakanginya kiblat, wala yastatib biyamini, janganlah dia istinja dengan tangan kanannya. Yastatib artinya mencari bau wangi, artinya mewangikan yang sudah bau. Nah, maknanya istinja. Wa kana ya'muru, ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bisalasati ahjar, istinja dengan 3 biji batu, sebagaimana dibahas dalam kitab fikih. 3 biji batu itu syarat sah istinja dengan batu, dan 3 biji batu ini dihitung nomor 2-nya setelah bersih. Nomor 2-nya setelah bersih. Kalau dia lap 2 kali ternyata sudah bersih, wajib ditambah menjadi 3. Enggak boleh 2. 2 kali dilap sudah bersih, wajib ditambah jadi 3. Misalnya dia buang air kecil di tempat yang panas atau tempat angin bertiup, bukan ke arah angin, tapi di waktu itu angin bertiup kencang sehingga buang air kecilnya cepat kering. Kemudian digosok dan 2 kali dah kering semuanya, maka wajib ditambah 3. Kalau sekiranya sudah digunakan 1 belum bersih, 2 belum bersih, 3 belum bersih, apakah dah cukup? Belum. Kalau 3 belum bersih, wajib ditambah menjadi bersih. Apakah 5, 6, 7, 8, 11 baru bersih, maka 11 itu baru dianggap 1. Sunnah ditambah 2 lagi, 1, 2, jadi ganjil. Nah, jadi lap atau gosokkan sapuan dengan batu yang menghasilkan bersih, apakah 5 kali, 6 kali, 11 kali, 17 kali, itu baru dianggap 1. Maka sunnah dijadikan 3, 2, dan 3. Nah, itu penyelesaian di kitab fikih. Itu pemahaman yang disampaikan oleh ulama. Bukan berarti Nabi memerintahkan kita istinja dengan batu, gosok 3 dengan batu, selesai. Tanpa memperhatikan bersih atau enggak bersih. Tidak, wajib bersih. Kalau 2 sudah bersih, wajib tambah jadi 3. Kalau 3 belum bersih, wajib dijadikan sampai bersih. Nah, kalau sudah bersih, sunnah ditambah 2 lagi supaya hitungannya ganjil. Pala wayanha, melarang ia Nabi anir raus, daripada kotoran, warimah, dan tulang.
tulang yang sudah hancur, nama rimah. Kalau kita rimah itu nasi yang jatuh dari piring, itu namanya rimah. Yang tasdid rimah, bahasa Arab rimah, tulang yang sudah rapuh. Abi hadatsana Musaddad bin Musarhad qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Ata'in an Yazid Al-Laitsi an Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an riwayatan, sebuah riwayat, qala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaib, apabila kalian mendatangi buang air besar. Disebut buang air besar maksudnya adalah tempatnya. Ini disebut dengan majaz mursal, zikrul hal, iradatul mahal. Fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat. Biwaitin, dengan buang air besar, wala baulin, dan tidak juga buang air kecil. Walakin, akan tetapi, syariku, menghadaplah kalian ke arah timur, al-gharibu, atau menghadaplah kalian ke arah barat. Nah, dan ini ujung dari hadis ini, walakin syariku al-gharibu, ini tidak tepat untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ketika mereka menghadap ke arah barat, itulah kiblatnya. Ketika mereka menghadap ke arah timur, berarti telah membelakangi kiblat. Maka syariku al-gharibu maknanya timur dan barat. Maksudnya untuk Indonesia adalah utara dan selatan. Itu sebabnya nggak boleh memahami secara tekstual. Kena lagi kamu. Fawajana marahid faqadimna Syama, kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, lalu kami tiba di Syam, maka kami menemukan marahid, WC. Ada 3 bahasa WC, marahid. Qad buniyat, sungguh didirikan ia WC, sungguh dibangun ia WC, kibalal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Fakunna, maka adalah kami, nanharifu, kami berpaling darinya arah kiblat, dan kami baca istighfar kepada Allah. Kenapa istighfar kepada Allah? Karena kami hanya mampu menyelamatkan diri kami, tapi tidak mampu merubah WC itu untuk dihancurkan kemudian diganti posisinya. Nah, jadi kami saja yang berpaling di sana, WC-nya tidak. Oke, coba antum sebutkan mazhab Imam Syafi'i tentang hal ini. Ihsan. Hah? Yusuf. Pendapat ini berlaku ketika tidak ada penghalang yang di tanah lapang, jika kita menghadap kiblat langsung. Namun apabila ada dinding, itu tidak berlaku. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah tidak menempatkan hadis ini pada posisi wajib, seolah-olah di hadis ini kalau dalam WC tetap wajib menjauhi menghadap kiblat, membelakang kiblat. Buktinya Sayyidina Abi Musa Asy'ari sampai di Syam, WC-nya dibangun. Kalau dibangun ada bangunan itu menghadap ke arah kiblat, mereka tetap memalingkan badannya di dalam. Nah, tapi mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kita sudah di WC dan WC-nya menghadap ke kiblat, maka ada di WC tersebut buang air besar dalam keadaan menghadap ke belakang kiblat, tidak haram. Nah, hukumnya makruh, tidak haram tapi
makruh. Jadi tempat pengamalan ini kepada sunnah untuk berpaling. Tapi kalau sekarang nggak mungkin berpaling, justru kalau kita berpaling tambah ribet. WC-nya kecil misalnya, kalau kita berpaling malah kita akan tersentuh dengan dinding. Kalau kita berpaling tidak masuk ke lubangnya, berserak kemana-mana. Oh, kalau seperti itu berarti kita tidak bisa mengamalkannya, maka kita tidak merubah posisi karena darurat. Nah, ini kalau WC yang kita tempati sudah dibangun oleh orang lain. Namun bagi muslim, apakah itu WC rumah, terutama WC masjid, bagi Pak pengurus masjid dalam membangun masjid, termasuk dalam memposisikan WC dan kloset, itu bukan bagaimana bagus menurut arsitek, tapi bagaimana sunnah menurut ulama fikih. Maka dibangunkan, dihadirkan ulama fikih di situ supaya WC-nya sesuai dengan sunnah. Nah, permasalahan WC di masjid, satu, WC dibuat untuk orang berdiri. Nah, ini pengurus yang tidak tahu agama. Pengurus yang tidak tahu agama disediakan WC berdiri. Kalau di terminal, kalau di bandara orang buat WC berdiri, itu nggak ada urusan. Karena memang yang hadir di situ bukan orang beragama semuanya. Bisa saja orang tidak beragama juga hadir. Dia bisa memilih. Yang beragama ada WC duduknya, yang tidak beragama bisa berdiri. Tapi masjid itu semua orang beragama datang. Orang mau sholat, orang mau beribadah. Jadi nggak mungkin kamu sediakan WC berdiri. Itu satu kesalahan. Kamu telah memfasilitasi melakukan perkara makruh minimal. Yang kedua, WC-nya kloset lebih tinggi daripada ember. Yang ketiga, klosetnya dekat ke dinding kiri, kanan atau belakang, yang bisa menyebabkan badan orang masuk WC itu bernajis. Yang keempat, dia tidak membuat sarana untuk mensucikan kaki keluar dari WC. Bahkan ada aturan lepaskan sendal, bahkan ada aturan masuk ke kolam kecil. Yang ini akan menyebabkan najis menyebar ke masjid. Nah, maka yang tepat seperti masyarakat kita yang ada di Aceh, WC-nya jauh dari masjid. Nah, kalau masyarakat kita dibuat konsep masjid seperti rumah, masuk WC dulu, masuk masjid dulu, baru bisa sampai ke WC. Tujuannya apa? Hanya yang masuk masjid lah yang boleh ke WC. Akhirnya keluar dari WC langsung kakinya kadang-kadang bernajis, langsung masuk ke karpet masjid. Ini tanggung jawab pengurus. Dan pengurus, bukan pengurus. Nah, ada pengurus ngurusin masjid, ada pengurus bikin masjid jadi kurus. 6. Fakunna, kami berpaling darinya WC. Walaupun WC-nya dibangun menghadap kiblat, belakang kiblat, kami memalingkan badan di situ dan kami istighfar kepada Allah. Ini hukumnya sunnah kalau darurat, kalau sudah ada bangunan. Wa bi qadasana Musa ibnu Ismail qadasana Wahaibun qadasana Amr bin Yahya an Abi Zaid an Ma'qil bin Abi Ma'qil al-Asadi radhiyallahu anhu qala naha, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblatain, bahwa kami membelakang, bahwa kami menghadap ke dua kiblat, bibaulin, dengan buang air kecil, au ghaitin, atau buang air besar. Mana dua kiblat? Ka'bah dan Baitul Maqdis. Di mana tak Baitul Maqdis? Di Palestina. Apa itu Palestina? Kiblat pertama umat Islam.
Nah, kiblat pertama umat Islam. Apa pandang ulama fikih di sini? Menghadap membelakangi Ka'bah hukumnya haram, menghadap membelakangi Baitul Maqdis hukumnya makruh. Wa beliau qala sana Muhammad bin Yahya bin Faris qala sana Safwan bin Isa an al-Hasan bin Dzakwan an Sina Marwan al-Asfar qala ra'aitu Ibnu Umar, aku pernah melihat Sayyidina Abdullah bin Umar anakha, dia menurunkan, mendudukkan rahilatahu, kendaraannya. Anakha berarti kendaraannya adalah onta. Dia mendudukkan kendaraannya mustaqbilal kiblah, di arah depan kiblat. Summa jalasa, kemudian duduk ya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya bulu, buang air kecil ya Sayyidina Abdullah, kenya kendaraan. 6. Kenya kendaraan. Aku katakan ya Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadza, bukankah sungguh dilarang dari ini? Bukankah ini dilarang? Buang air kecil ada kiblat? Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya bernama Abdurrahman, dipanggillah beliau Abu Abdurrahman, innama nuhiya an dzalik, hanya saja dilarang dari demikian, buang air kecil menghadap kiblat, fil fadha, di tanah lapang. Fa idza kana bainaka wa bainal kiblah syai'un, maka apabila ada di antara kamu dan di antara kiblat ada sesuatu, yasturuka, yang dia menutupi kamu, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Nah, inilah dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahasanya buang air kecil di WC di tempat yang sudah disediakan, walaupun klosetnya menghadap kiblat, maka kita tidak wajib memalingkan badan di dalam WC tersebut, apalagi sampai menyebabkan masalah. Nah, pakai hadis yang ini, sehingga dalam fikih kita dilarang buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat kalau tidak ada di depannya penutup yang menghalang dia, minimal ukurannya tingginya 2/3 hasta, jarak dia dengan penutup itu tidak lebih dari 3 hasta. Dari mana datangnya 3 hasta? Diistimbat, dikiaskan kepada jarak sutratul musalli. Di mana pula datangnya 2/3 hasta? Dikiaskan juga ke sutratul musalli. Sutratul musalli yang mana? Yang ketika Nabi ketika sholat menjadikan sutranya adalah sandaran di atas punggung onta. Sandaran di atas punggung onta yang tingginya rata-ratanya adalah 2/3 hasta. Jadi begitu ulama meramu hukum, sehingga orang-orang yang tidak menyadari atau yang tidak insaf menyadari kekurangannya, sehingga menganggap fatwa ulama tentang fikih itu tidak berdalil, sehingga berani dia katakan jangan ikut mazhab, ikutlah Quran dan hadis. Dan itu sebetulnya kata-kata itu menunjukkan kebodohannya, seolah-olah hukum fikih itu tidak berdalil, tapi hukum fikih itu berdalil, hanya saja ulama fikih tidak menyampaikannya supaya ada minat orang untuk membaca dan mudah memahaminya. Bayangkan Fathul Mu'in saja itu khatam 2 tahun, kalau dibuat dalilnya bisa khatam 6 tahun. Nah, bab rukhsati fi dzalik, bab keringanan tentang hal tersebut. Hal apa? Air besar menghadap belakangi kiblat. Abi qadasana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an ammihi, dari paman beliau Wasi' bin Habban
Diriwayatkan daripada sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala laqadir taqaitu, demi sungguh aku naik, demi sungguh aku naik ala zahril bait, di atas punggung rumah. Punggung rumah itu artinya loteng. Loteng maksud di sini kondisi rumah yang tidak ada atapnya. Karena kalau kita pergi ke Arab Badawi, itu rumahnya dipagar kayak pondok ini lah, nggak ada atap. Nah, yang di atap di dalam itu cuma beberapa bagian saja, karena mereka memang jarang hujan. Nah, naik ke situ, naik ke pagar. Yang pagar itu sekalian dinding rumah. Aku naik ke atas bagian atas rumah. Lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinatain, atas dua batu bata. Labin batu bata, laban susu. Nah, jadi artikan labin itu susu. Di atas dua batu bata, mustaqbila Baitul Maqdis. Hakada Nabi menghadap ke Baitul Maqdis untuk hajatnya. Jadi dua batu bata, satu di kiri Nabi, satu di kanan Nabi. Nah, seperti WC-nya Istima. Nah, WC darurat. Menghadap ke Baitul Maqdis. Maka karena ada hadis ini yang menurut pandangan ulama Syafi'iyah mengatakan hadis ini kontra dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya apa? Nabi melarang menghadap dua kiblat. Hadis ini Nabi melakukan menghadap ke Baitul Maqdis. Kontra hadisnya. Menurut ulama Syafi'iyah, hadis ini diselesaikan dengan metode ketiga yang ada di dalam usul fiqh kemarin, yaitu metode tarjih. Nah, metode tarjih atau ikhtiar, antara dua itulah, tarjih atau ikhtiar. Sehingga ulama Syafi'iyah memilih hadis menghadap Baitul Maqdis tidak haram, sehingga dikatakan di kitab fikih disunahkan hendaklah menjauhi oleh orang qada hajat menghadap dan membelakangi kiblat sekarang. Bahasa itu dipikir kiblat sekarang, yaitu Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Itu arti ulama Syafi'iyah ambilnya tarjih atau takhir. Naam. Labinatain dengan fathah lam, la, kasra bi, kasra muwahada yaitu bi, fathah nun, labina, tasniah daripada labinatun. Dia adalah matusna'u min natin, sesuatu yang dibuat dari tanah atau selain tanah untuk pembangunan qabla ayyuhrab, sebelum dibakar. Nah, sebelum dibakar. Kalau setelah dibakar, dah berubah namanya menjadi tembikar. Nyata-nyata ini batu bata sebelum dibakar yang namanya labinah. Itu secara detail lugawinya. Tapi walaupun hari ini secara lughah batu bata yang sudah dibakar itu tetap kita pakai labinah. Sebetulnya itu bahasa salah menurut ahli lughah. Salah kamu itu. Nah, yang betulnya batu bata labinah itu adalah batu bata yang sudah dicetak tapi belum dibakar. Kalau sudah dibakar namanya tembikar. Wabila qadasana Muhammad bin Bashar qadasana Wahb bin Jarir qadasana Abi qala sami'tu Muhammad bin Ishaq yuhaditsu an Aban bin Salih an Mujahid an Sina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha, telah melarang oleh Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal kiblah, bahwa kami menghadap ke kiblat bi baulin, dengan buang air kecil. Faraaituhu, maka aku melihat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyuqbadha,
sebelum bahwa diwafatkan ia Nabi bi'amin, dengan 1 tahun, yastaqbiluha, menghadap ya Nabi akannya kiblat, menghadap ya Nabi akannya kiblat. Tafakuh, kemarin kita bicara tentang tarikh hadis. Nah, ini yang jelas tarikhnya. Nah, larangan Nabi menghadap kiblat itu di awal-awal Islam. Sementara Nabi melakukan setahun sebelum meninggal. Berarti tarikhnya di belakang. Nabi menghadap ke arah kiblat. Maka berarti metode mana ini? Metode ketiga, yaitu tarjih. Karena diketahui tarikh hadisnya, dipakailah yang terakhir, dinasahlah yang pertama. Dan kiblat yang dimaksudkan di sini menurut ulama Syafi'iyah itu adalah Baitul Maqdis, bukan Ka'bah. Babu kaifa takasyuf indal hajah. Bagaimana membuka aurat ketika qada hajat. Wa bi ilai qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Waqi' an al-A'mash an rajulin an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menginginkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatan, akan menunaikan hajat, la yarfa'u, tidak mengangkat ya Rasul saubahu, akan pakaiannya. Maksud tidak mengangkat, tidak membuka. Karena kalau orang pergi qada hajat dengan celana, bagaimana mengangkat? Itu kan dituruni, bukan diangkat. Tapi bahasa mengangkat di sini itu menyingkap. Apakah yang cara dari bawah ke atas karena dia pakai rok, ataukah dari atas ke bawah karena dia pakai celana, hatta yadnua, sehingga dekat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tanah, dekat dari bumi. Nah, maksudnya kloset. Babu karahatil kalami indal hajah, bab makruh hukumnya bicara ketika qada hajat. Wa bihi qala hadatsana Ubaidullah bin Umar bin Maisar qala hadatsana Ibnu Mahdi qala hadatsana Ikrimah bin Ammar an Yahya bin Abi Katsir an Hilal bin Iyad qala hadatsani Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhrujur rajulan, tidak boleh keluar dua orang laki-laki, yadribanil ghaid, pergi kedua-duanya akan buang air besar. Yadrib di sana pergi, mana berjalan. Kasyifain, keadaan kedua-duanya membuka, an auratihima, dari aurat kedua-duanya. Keadaan kedua-duanya membuka dari aurat kedua-duanya. Maknanya sudah sampai di tempat qada hajat dan dia sudah membuka auratnya. Bukan terjemahan, bukanlah maksud hadis ini pergi ke WC dari rumah ke sungai enggak pakai baju, enggak pakai celana. Tapi kasyifain, keadaan kedua membuka aurat, mana sudah sampai di tempat tujuan, sudah masuk ke WC-nya. Yang larangannya adalah yatahaddatan, berbicara kedua-duanya, antara WC 1 dan WC 2, atau antara yang dalam WC dengan yang di rumah lewat telepon. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yamkutu ala dzalik, marah ya Allah atas tindakan demikian. Babu ayaruddus salama wa yabul, apakah seseorang boleh menjawab salam padahal dia sedang buang air kecil. Wa bi qadasana Utsman wa Abu Bakar ibna Abi Syaibah, jadi dua beradik
Kedua-duanya ulama hadis. Kedua-duanya adalah guru daripada Imam Abu Daud rahimahullah. Qala haddatsana Umar bin Sa'd an Sufyan ad-Dhahhak bin Uthman an-Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala marra rajulun, telah lewat seorang laki-laki di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabul, padahal dia Rasul sedang buang air kecil. Fasallama alaih, lalu mengucapkan salam ya Rasul kepadanya, ia seseorang kepadanya Rasul. Fala yarudda alaih, maka tidak menjawab ya Nabi di atasnya seseorang yang mengucapkan salam. Jadi tidak boleh, dalam artian makruh, menjawab salam sedang buang air kecil. Berkata Imam Abu Daud, ruwiya an Ibnu Umar wa ghairi, juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar dan sahabat yang lainnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tayammama, bertayamum ya Rasul. Kenapa Nabi bertayamum? Karena di tempat Nabi qada hajat tidak ada air, dan Nabi pengen menjawab salamnya, maka Nabi tayamum lebih awal. Kemudian Nabi menjawab ala rajul, di atas laki-laki tersebut ucapan salamnya. Itu adab qada hajat, maaf, menjawab salam ketika qada hajat. Yang salah sebetulnya bukanlah orang dalam WC, tapi orang yang ngasih salam ini. Nah, dikira bisa diberi salam kepada semua orang, atau kebiasaan memberi salam asal ada pintunya, itu dah beri salam. Assalamualaikum, masih lama? Buang dua, buang satu. Assalamualaikum. Pokoknya asal ada pintu dia ucapin salam. Nah, kita yang di dalam nggak perlu diceramai juga di dalam, cukup nggak dijawab. Lepas itu istinja, lepas itu duduk di keran, setelah itu waalaikumsalam warahmatullahi. Wa bili qadasana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Sa'id an Qatada anil Hasan an Husain bin Mundhir Abi Sasan anil Muhajir ibn Kumfud, sesungguhnya sesungguhnya beliau Sayyidina Muhajir ibn Kumfud mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, lalu memberi salam ia si Sayyidina Muhajir di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi, maka tidak menjawab ia Sayyidina Rasul atasnya Sayyidina Muhajir hatta yatawaddaa, sehingga berwuduk ia Nabi. Summa i'tadzara ilaihi, kemudian mengemukakan alasan ya Nabi kepadanya Sayyidina Muhajir. Jangan tersinggung, bukan saya tidak dengar salam kamu, bukan saya tidak mau jawab salam kamu, akan tetapi inni karihtu, sesungguhnya aku tidak mau an adzkurallaha azza wajal, bahwa aku menyebut nama Allah azza wajal kecuali dalam keadaan suci, atau riwayat yang lain ala taharah, atas keadaan suci. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita dari hadis ini? Bahasanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan larangan atau tidak menyampaikan larangan kepada sahabat tersebut. Kamu kenapa ngasih salam saat sedang di WC? Harusnya kamu beri salam pada orang yang enggak di WC. Kalau orang di WC jangan diberi salam. Nabi tidak menyalahkan sahabat memberi salam, tapi Nabi menyikapi dengan cara yang benar. Nah, ini menunjukkan sifat yang lebih dari orang yang tahu, dari orang yang alim, dari orang yang belajar agama, bukan menyalahkan orang yang berbuat, tapi menyikapi kesalahan orang dengan tindakan yang benar.
Nah, bukan menyalahkan orang yang berbuat sesuatu yang salah, tapi kita menyikapi perbuatan dia yang salah dengan cara yang benar. Nah, bab rajul yazkurullaha ta'ala ala ghairi tuhrin. Bab tentang seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak suci. Hadis ini ditulis oleh Imam Abu Daud seolah-olah memberitakan bahasanya hadis di atas, inni karihtu an azkurallah azza wa jal illa ala tuhrin, kalau sampai di situ kita pahami seolah-olah berzikir harus berwudu. Kalau enggak berwudu enggak boleh berzikir. Jangankan berzikir secara makhda', tapi menjawab salam yang di dalamnya ada nama Allah, waalaikumsalam warahmatullah, ada nama Allah di dalamnya, Nabi tidak mau. Sehingga jangan sampai nanti umat menyimpulkan zikir harus berwudu. Maka ada hadis yang lain yang mengatakan tentang laki-laki mengingat Allah dalam keadaan tidak suci. Wa bi qad hasana Muhammad bin Ala qala hadatsana Ibnu Abi Zaid an abihi an Khalid bin Salamah yakni Fa'fa anil Bahi an Sayyidina Urwah ibn Zubair dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhum qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah. Ini hadis yang kita riwayatkan kemarin, maaf, dalam kitab Warakat musalsal sahabat. Nah, Sayyidina Urwah sahabat merawakan hadis pada Sayyidah Aisyah sahabiyah. Kalaulah Sayyidina Urwah katakan begini, an Urwata qala kana Rasulullah, berarti Sayyidina Urwah telah melakukan musalsal dalam periwayatannya, maka hadis musalsalnya sahabat hukumnya tetap sahih. Nah, maka musalsal tabi'in, hati tabi'in menghilangkan, bukan musalsal, apa bahasa kemarin? Mursal. Nah, musalsal itu hadis lain lagi. Mursal. Jadi mursalnya sahabat, ini pas contohnya di sini. Sayyidina Urwah sahabat meriwayatkan hadis kepada bibinya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dari Sayyidina Rasul, berarti sahabat dari sahabiah dari Rasul. Ketika Sayyidina Urwah melakukan mursal, menghilangkan satu sahabat sebelum Nabi. Nah, an Urwata qala kana Rasulullah. Setelah diselidiki, kejadian ini tidak pernah dilakukan, tidak pernah diketahui oleh Sayyidina Urwah. Riwayat-riwayat lain mengatakan semua Sayyidah Aisyah, enggak ada Sayyidina Urwah misalnya. Ketahuilah Sayyidina Urwah telah memursalkan hadis ini, kedudukan hadis tidak berpengaruh. Tapi kalau mursalnya tabi'in menghilangkan nama sahabat langsung pada Rasulullah, maka hadisnya jadi dhaif, kecuali mursal Sayyidina Sa'id ibni Musayyib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah azza wa jalla ala kulli ahyani. Nah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah Subhanahu wa taala di atas setiap waktunya. Di atas setiap waktunya. Tanya oleh Salafi, di mana menunjukkan tidak suci di situ? Siapa yang bisa menjaga kesucian setiap waktu? Nah, babul khatam yakunu fi zikrullah. Bab cincin yang ada padanya zikir Allah atau tulisan Allah, yudkhalu bihi, dibawa masuk dengannya al-khala'u, ke dalam WC. Nah, cincin yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Allahnya di atas, Rasulnya di tengah, Muhammadnya di bawah. Itu khatam, stempelnya Nabi SAW. Kemudian dibuat duplikatnya. Menurut satu riwayat itu cincin tidak boleh dipakai
karena Nabi sudah melarang. Cuman ihtimal itu larangan dulu mungkin ketika Nabi masih hidup, boleh sekarang karena Nabi tidak lagi memakai, karena dikhawatirkan untuk ada pemalsuan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas, mau kita katakan dalilnya dilarang atau tidak, dengan takwil para ulama, bagaimana kira-kira cincin yang bertuliskan Allah itu, nama Nabi itu, kita bawa ke dalam WC. Nah, itu juga akik misalnya, jelas torehan Allah di dalamnya. Qala haddatsana wa bihi qala haddatsana Nasr ibn Ali an Abi Ali al-Hanafi an Hammam an Ibn Jurayj, dari Imam Zuhri dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila Nabi masuk WC, wa doa khatamah, Nabi meletakkan cincinnya. Ini bahasa bahasa lawazim. Nabi meletakkan cincinnya. Kalau diletakkan berarti dilepaskan, maka bisa dimafhumkan, diterjemahkan untuk orang awam, Nabi melepaskan cincinnya, walaupun bahasa lughahnya meletakkan. Nah, ini sunnahnya para anbiya, melepaskan cincin. Termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam, itu ketika masuk WC, cincinnya dilepaskan, kemudian dipakai oleh iblis. Akhirnya iblis berkuasa. Nah, kalau ada mitos mengatakan cincin itu ada auranya, kemudian membuat orang berwibawa, membuat orang jadi raja, ini adalah batu akik Sulaiman, itu bisa-bisa saja. Nah, karena ada dalilnya, ada karena kejadiannya. Nabi Sulaiman letakkan cincinnya, hilang wibawanya, dipakai oleh iblis. Iblis jadi penguasa selama 40 hari. Nabi Sulaiman hilang cincin itu gara-gara menghina wanita jelek, anak nelayan. Nah, ketika Nabi Sulaiman lewat, siapa lagi kau? Nah, terlintas di hatinya. Kenapa ngomong itu? Karena jelek sekali. Akhirnya cincin Nabi Sulaiman ditaruh di atas pintu WC. Waktu pulang nggak ketemu lagi, ternyata ada diambil iblis. Iblis berkuasa selama 40 hari, kemudian menimbun sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman. Kemudian cincin ini dibuang ke laut, dimakan oleh ikan, ditangkap oleh bapak nelayan, ketemu dalam perutnya, dipakai oleh anaknya, kawin sama Nabi Sulaiman. Nah, itu kalau menghina orang jadi kawin yang orang itu, maka jangan dihina-hina. Berkata Imam Abu Daud, hadza hadis mungkar. Nah, ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkar marahud dhaif mukhalifan li thiqah, itu mana mungkar? Hadis akan oleh perawinya dhaif tapi kontra dengan thiqah. Nah, bukan hadis mungkar, itu pandangannya sudah seperti melihat zina, tidak. Hadis mungkar itu definisi Islam mungkar dalam ilmu mustalahul hadis. Wa inna ma yu'arafu an Ibn Jurayj. Hadis itu hanya dikenal daripada Imam Ibn Jurayj dari Ziyad bin Sa'din, dari Zuhri, dari Sayyidina Anas bin Malik. Hanya satu jalur saja. Sesungguhnya Nabi SAW ittakhadha hataman min warik. Nabi membuat cincin dari perak, summa alqahu, kemudian Nabi melepaskannya atau Nabi membuangnya. Wal wahmu fihi min hammam wa la yarwihi illa hammam. Nah, wal wahmu fihi, ini istilahnya bagus juga. Waham, tuduhan pada hadis tersebut itu dari karena perawi yang bernamanya Hammam, dan tidak merekan-akannya hadis kecuali oleh Hammam. Tuh, dari Hammam. Imam Nasr ibnu Ali-nya nggak ada masalah, Abi Ali al-Hanafi nggak ada masalah, Ibni Jurayj nggak masalah, Imam Zuhri apalagi Sayyidina Anas sangat tidak bermasalah. Tapi karena di tengahnya ada Hammam, maka hadis ini jadi kocar-kacir. Karena perawi yang namanya Hammam menurut ilmu rijal, dia termasuk perawi yang dhaif.
Kemudian dalam waktu yang sama hanya hadis ini satu jalur, perawinya dhaif, jalurnya satu, jadilah dia hadis mungkar. Babul istibra' minal baul. Bab berhati-hati dari buang air kecil. Istibra' arti dasarnya menuntut bersih. Maknanya berusaha membersihkan buang air kecil dari saluran setelah keluar. Apakah itu dengan mendehem? Di kitab-kitab dikatakan mendehem, selepas itu diurut, sudah itu dijentil. Itu yang enggak boleh salah tafsir. Ini kayak mengkelereng dibuat. Itu bukan kelereng. Wa bi hadatsana Zuhair bin Harb bin Muhammad bin Sari qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Amash qala sami'tu Mujahidan yuhadditsu an Tawus. Tawus artinya merah, burung merah, dari Imam merah. Dari Sina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah ta'ala lewat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, atas dua kubur. Ini dalil boleh baca Quran atas kubur. Wa qala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma, sesungguhnya kedua-duanya penghuni kubur ini yu'adzabani, sedang diazab kedua-duanya. Wa ma yu'adzabani, tidak diazab kedua-duanya fi kabirin, pada dosa besar, fi za'mihima, itu penafsiran sebagian ulama, dosa besar menurut anggapan mereka berdua. Sebetulnya dia dosa besar tapi tidak dianggap besar oleh mereka berdua. Penafsiran kedua, kabir, pada perkara berat. Nah, perkara berat, mereka tidak diazab dalam hal perkara berat, perkara ringan saja. Nah, amma hadza, apa dua perkara ringan yang mereka tinggalkan, atau perkara besar yang dianggap ringan oleh mereka? Amma hadza, adapun yang satu orang ini, fakana, adalah dia dulu, la yastanzihu, dia tidak membersihkan diri dari buang air kecil. Wa amma haza, adapun orang yang ini, fakana, adalah dia dulu, yamsi bin namimah, dia berjalan menyebarkan adu domba. Summa da'a, kemudian meminta ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'asibin, dengan pelepah korma ratbin, yang masih basah. Fasyakkahu, maka memotong ya Nabi akan kedua, akannya pelepah, bisnaini, dengan dua potong. Summa gharasa, kemudian menancapkan ya Nabi ala hada wahidan, di atas ini satu pelepah, wa ala hada wahidan, di atas ini satu potong. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu, semoganya, yukhaffafu anhuma, diringankan azab untuk keduanya, penghuni kubur, malam yaibasa, selama tidak kering keduanya dua pelepah, hasilnya kedua dua potong pelepah. Berkata Imam Hanad, yastatiru, makan, menutup tempat, yastanzih, dan membersihkan diri. Jadi bukan hanya yastanzih saja, tapi orang itu tidak menutup tempat, buang air kecil sembarangan. Nah, berdiri di mana-mana, penting ada semak dikit sudah, di balik pintu mobil, di ban mobil. Itu kadang-kadang mengagetkan juga. Kata supir, tunggu dulu, ada yang bocor. Oh, kira kita terlambat nih perjalanan, ada yang bocor. Ternyata selesai dia naik, dapat sudah. Ternyata dia yang bocor. Nah, buang air kecil di ban. Itu maknanya la yastatir, tidak menutup diri secara maksimal, kemudian tidak membersihkan diri. Khair. Nah, jelas sempatnya di sini. Pelepah korma itu bisa meringankan azab dari penghuni kubur, apalagi dikir daripada manusia. Wa bil qadasana Utsman bin Abi Syaibah qadasana Jarir an Mansur an Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimakna qala,
karena adalah laki-laki tersebut la yastatiru min baulih, tidak menutup diri dari buang air kecilnya. Berkata Sayyidina Abu Muawiyah, la yastanzih, tidak membersihkan diri. Kita kombinasikan kedua-duanya, jadi dalam menyelamatkan diri dari azab kubur, dari faktor buang air kecil, perlu mencari tempat yang cukup untuk menutup diri. Yang kedua, harus hati-hati setelah buang air kecil. Pastikan tidak ada yang keluar dari salurannya setelah berdiri. Maka orang-orang mazhab Hanafi lama di WC, dia setelah buang air kecil, dia enggak cuci dulu, dia berdiri di WC, turun naik sambil bawa tisu. Nah, taruh tisu di dalamnya, pegang, turun naik, jalan-jalan, lompat-lompat, lepas itu baru diurut, lepas itu baru dicuci. Wabili qad sana Musaddad qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala sana Amash an Zaid bin Wahb bin Abdurrahman bin Hasan qala intalaqtu, aku pergi, aku Abdurrahman bin Hasana wa Amr bin As, dan Sina Amr bin As, ke mana aku pergi, berarti beliau juga sahabat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja, maka keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu darokoh, bersamanya Nabi ada perisai dari kulit. Summa istatara biha, kemudian menutup diri ya Nabi dengannya perisai dari kulit. Summa bala, kemudian buang air kecil ya Nabi. Fakharaja, keluar ya Nabi, keluar mananya dari barisan, dari jamaah, dari rombongan. Nabi keluar dari rombongan, pergi ke tepi, menjauh dari jalan, kemudian bawa perisai. Nabi tutupkan perisai tersebut dan buang air kecil di sana. Kemudian fakulna, maka kami katakan, unzuru ilaih, maka kami katakan, coba kalian lihat kepadanya. Ya bulu kama tabulul mar'a, dia buang air kecil seperti buang air kecilnya wanita. Duduk segala, pakai nutup-nutup segala. Laki-laki kan berdiri, buka, keluar, selesai. Mau depan teman kah, belakang teman, enggak ada peduli dia. Nah, itu adat mereka dulu. Kalau melihat melihat orang-orang buang air kecil dalam keadaan duduk, ketika mereka melihat Nabi buang air kecil duduk, kemudian ditutup-tutup, dia katakan itu dia buang air kecil seperti buang air kecilnya wanita. Pasami azalik, mendengar ya Nabi akan demikian ucapan, kemudian Nabi selesaikan istinjaknya, kemudian pergi, kemudian jumpa lagi sama rombongan. Nabi enggak tanya siapa yang ngomong tadi. Nah, kesini, ditampar mulutnya, bukan begitu. Tapi Nabi langsung berikan arahan, ala ta'lamu malakia sahibu Bani Israel, apakah kalian tahu apa yang ditemukan oleh sahib Bani Israel? Rafa, boleh nasab. Wahidum minhum, itu mana sahib, salah seorang dari mereka. Malakia, apa yang menemukan oleh salah seorang Bani Israel, sahib bermakna wahid, atau sahibah malakia, apa yang menimpa terhadap salah seorang Bani Israel. Kanu, adalah mereka dulu, idza asabahumul baulu, apabila mengenai akan mereka oleh buang air kecil, qata'u ma asabahul baulu minhum, maka mereka memotong apa saja yang mengenai akannya oleh buang air kecil dari mereka. Panahahum, lalu melarang ia sahib, ia salah seorang akan mereka Bani Israel. Nah, ini penyesatnya berarti ini. Setelah Nabi Musa enggak ada, akhirnya kata mereka itu didikan Nabi Musa itu. Masa kena buang air kecil kita potong-potong kain kita? Coba lihat tuh, banyak bertambal-tambal kainnya. Sekarang enggak boleh lagi. Kena buang air kecil sudah, biarkan saja, jangan dipotong pakaiannya. Dilarang daripada syariat demikian. Fa'udhiba fi qabri,
lalu diazablah orang tersebut di dalam kuburnya. Kata Imam Abu Daud, qala Mansur an Wa'il an Abi Musa fi hadzal hadis jildi ahadihim, artinya kulit salah seorang mereka. Yang dipotong itu bukan pakaian saja, tapi kalau kena kulit juga dipotong. Berkata Imam Asim dari Abi Wa'il dari Abi Musa dari Sayyidina Nabi SAW, jasadi ahadihim, kalau buang air kecil maka mengenai kulit enggak dicuci, kulitnya itu dikikis pakai pisau. Mana yang kena pecikan tadi. Nah itu kan jelas itu sangat sulit untuk diamalkan. Kalau secara logika wajar-wajar saja sahib Bani Israel itu melarang tindakan tersebut. Tapi seberat itu pun tuntutannya, ketika tidak dilakukan mereka dapat azab. Artinya Nabi menunjukkan di sini bagaimana berbahayanya kena buang air kecil. Maka diminta untuk duduk supaya tidak mengenai pakaian anggota yang lain. Kemudian Nabi carikan tempat yang lunak supaya tidak ocikan, dan jangan buang air kecil ke arah angin bertiup. Dan Nabi mengajarkan bagaimana membersihkan diri dari buang air kecil. Jadi masalah buang air kecil termasuk masalah yang besar. Nah, oleh sebab itu para tukang WC umum maka harus bertanggung jawab atau ngambil andil dalam hal ini, termasuk pengurus pembangunan. Bagaimana WC itu lebar, kemudian embernya tinggi, kerannya tinggi, kemudian klosetnya di tengah yang mepet ke dinding, kemudian keluar dari WC itu dibuat sebuah kolam yang dalamnya mungkin menampung air 2 kula. Setiap orang keluar dari WC itu pasti kakinya bersih, walaupun dia tidak pandai istinja. Minimal istinjanya ya untuk dia sendiri yang enggak pandai, tapi yang di dalam sudah bersih. Jadi hukum fikih soal tersentuh dengan dinding WC, soal memakai air bernajis, keluar dari WC dalam keadaan najis, ini bisa kita atasi. Nah, bisa kita atasi. Bagaimana kira-kira dosanya orang menyediakan WC berdiri di masjid? Dosa yang pengurus yang mengusulkan, dosa tukang yang membuatnya. Dia bertanggung jawab di akhirat kelak. Babul bauli qaiman, bab buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ma hukmu, apa hukumnya? Wa bi qadasana Hafs bin Umar wa Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Syu'bah wa hadatsana Musaddad qadasana Abu Awan hadza lafzu Hafs dari Sulaiman an Abi Wa'il dari sini Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma qala ata Rasulullah, mendatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam subatota qaumin, pembuangan sampah satu kaum. Fabala qaiman, kemudian kencing ia Nabi, hakada Nabi berdiri. Sumada'a, kemudian meminta ia Nabi dengan air. Famasa ala khuffaihi, lalu menyapu ia Nabi atas 2 sepatunya. Menyapu di atas 2 sepatu ini bab wudu. Artinya setelah diminta air Nabi istinja, setelah istinja lalu Nabi berwudu. Ketika Nabi wudu, Nabi tidak cuci kaki tapi menyapu di atas 2 sepatu. Poin hukum yang ingin diangkat di sini oleh Imam Abu Daud, kencing dalam keadaan berdiri. Berkata Imam Abu Daud, berkata Imam Musaddad, fazhabtu ataba'at pada ani hatta kuntu inda akibi. Qala fazhabtu, maka aku pun pergi, kata Sayyidina Huzaifah. Berkata Imam Musaddad, qala, berkata Sayyidina Huzaifah, fazhabtu ataba'at, aku pergi pengen menjauh. Pada ani memanggil ya Nabi akan aku, sehingga adalah aku di dekat tumitnya Nabi. Nah, kemana kamu kesini? Akhirnya Sayyidina Huzaifah berdiri di dekat tumit Nabi, menghadap berbeda arah dengan Rasul. Rasul kencing ke sana, beliau berdiri di sini menghadap ke sini dalam keadaan berdiri. Tujuannya untuk menutupi diri dari
dari arah belakangnya Rasul. Nah, maka di sana bisa dipastikan Sayyidina Hudzaifah betul-betul mengetahui sekali Nabi kencingnya berdiri. Jangan sampai ada pertanyaan nanti, mungkin perkiraan kamu saja dia kencing berdiri. Pas kencing kamu nggak lihat, kamu lihat dia berdiri. Kemudian berdiri setelah selesai. Kata beliau, saya sudah pengen menjauh. Kemudian saya dipanggil dan saya berdiri di belakang tumitnya. Jadi sampai kalian meragukan. Nabi itu saya tidak tahu Nabi kencing berdiri atau enggak berdiri, pasti karena saya berdiri waktu itu di dekat tumitnya. Maka ulama mentakwilkan sanakan subatata qaumin itu tumpukan sampah, kalau sekiranya duduk ada kemungkinan mengotori pakaian yang lain, maka Nabi kencing berdiri. Sama dengan kebelai yang ada hanya lapangan yang banyak ilalangnya. Nah, banyak ilalangnya. Itu kau kencing duduk, itu berdarah semuanya, diiris oleh ilalang. Akhirnya dia kencing berdiri. Itu mana darurat. Boleh kencing dalam keadaan berdiri ketika darurat. Mampir di satu masjid, nggak ada WC satupun yang duduk, semua WC berdiri. Kita kalau mau sholat juga dilarang dalam keadaan mudafatun akhbathan. Mau kencing nggak ada tempat, semuanya tempat berdiri. Apa kata beliau itu? Lalu pakai sorban lagi, pakai jubah, sensengkan jubahnya, taruh ke sini, kencing dia berdiri. Oh, kamu kencing berdiri nggak tahu ada. Yang lain lihat, saya melihat tuh ada orang bersorban, berjenggot, kencingnya berdiri. Nggak bisa kita menghukumi orang lain, kita nggak tahu kondisi dia waktu itu. Ada WC duduk itu, ada. Lalu kenapa dia kencing berdiri? WC duduk cuma 3, antrinya masing-masing ada 5, dan dia sudah sampai di telur di ujung tanduk. Akhirnya terpaksa dia kencing berdiri. Itu husnuzonnya. Babu rajuli yabulu bil laili fil ina'i thumma yadha'u indahu. Bab seseorang buang air kecil ia di malam hari, fil ina'i dalam wadah, kemudian dia letakkan akannya wadah di dekatnya. Buang air kecil di malam hari, dekatkan wadah di dekatnya. Di mana kira-kira buang air kecilnya? Di dalam rumah, di dalam kamar. Berarti boleh ada WC di dalam rumah. Sebaiknya jangan. Ansina an bihi wa bi ilaihi qad hasana Muhammad bin Isa qad hasana Hajjaj an Ibnu Jurayj an Hukaimah binti Umaymah ibnati Ruqaiqah. Ini hobi tasghir keluarganya. Nah, ini namanya keluarga tasghir. Hukaimah binti Umaymah ibnati Ruqaiqah an umiha annaha, dari maknya, sesungguhnya maknya berkata, adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam qadahun min idan, gelas terbuat dari kayu, tahta saririh, di bawah ranjangnya Nabi, ya bulu fihi bil lail, buang air kecil ya Rasul padanya gelas di malam hari. Karena maklum karena buang air kecil itu di zaman sahabat itu masih ke pinggir padang pasir. Enggak mungkin kalau malam-malam itu pergi sejauh itu hanya untuk buang air kecil. Berarti sahabat dan sahabiah mereka bisa mengatur buang air besarnya. Kejadian buang air besar itu paling subuh. Seperti Sayyidah Aisyah keluar subuh-subuh buang air besar dengan Umi Mistah. Nah, Mistah, Sayyidatina Mistah itu karib kerabat Sayyidina Abu Bakar yang dibiayai oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi Umi Mistah ini khidmat kepada Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah terpeleset, dia mengutuk Mistah. Aneh sekali mak kau mengutuk anaknya.
Akhirnya ternyata Sayyidatina Mistah ikut-ikutan menyebarkan berita ifki. Nah, jadi jauh buang air besar di zaman Rasul SAW, sehingga buang air kecil itu bisa dilakukan di rumah. Nah, tidak boleh diistimbat hukum ketika antum takut ke WC, antum sediakan botol aqua di kamar. Nah, buka tutupnya, masukkan paralonnya, selangnya, kemudian selesai, kemudian tutup pagi-pagi, simpan, tinggal dibuang pagi besok. Nah, ini kejadian saya dulu di Darul Ulum. Waktu itu kami hobi minum Fanta Sprite. Nah, akhirnya dibeli dengan botol-botolnya, nanti dikembalikan lagi ke kedai. Nah, kawan-kawan malam-malam diisi botol kosong itu. Pagi dikira Sprite malam yang sisa, keminum oleh kawannya. Ini ori kejadiannya nih, keminum oleh kawannya. Nah, ini efeknya kalau tinggal bersama. Jangan ada alasan minum di botol, kemudian tuh air minum, ini kayak pantai ini. Oh, ini bukan nih, serajos. Serajosnya kok agak bening gitu ya. Kebanyakan air kali. Nah, babul mawadi', bab beberapa tempat yang melarang oleh Nabi SAW anil bauli fiha, dari buang air kecil padanya tempat. Kalau dilarang daripada buang air kecil, buang air besar mimba bil aula. Wabil qadasana Qutaibah bin Sa'id qadasana Ismail ibnu Ja'far anil Ala bin Abdurrahman an abihi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain, wa hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan dua yang mengutuk. Kalau mereka berkata, apa dua yang mengutuk itu ya Rasulullah? Satu, alladhi yatakhalla fi tariqin nas, seseorang yang buang air di jalannya manusia. Yatakhalla, yatakhalla dua mananya, yataghawwat, yabul, buang air besar atau buang air kecil. Yatakhalla, buang air besar atau buang air kecil di jalan manusia, atau zillihim, di tempat naungan mereka. Wa bi qadasana Hisab bin Suwaid ar-Ramli wa Umar bin Khattab wa Abu Hafaz wa hadisu atammu, hadis boleh lebih lengkap. Sesungguhnya Sayyidina Said bin Al-Hakam haddatsahu, menceritakan kepada mereka, qala akhbarana Nafi bin Yazid qadasani Haywa ibnu Shuraih anna Aba Sa'idin al-Himyari haddatsahu an Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'in, hati-hatilah kalian, waspadai oleh kalian tempat terkutuk yang tiga. Baroz fil mawarid, buang air kecil di sungai. Nah, baroz, buang air di sungai. Wa qari'atit tariq, dan di jalan. Wa zili, dan naungan. Apalagi sungainya, sungai tempat orang-orang mencuci, tempat orang berwudu, mandi. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, orang itu biasa-biasa saja. Dia wudu, ada si kuning lewat, dia kipas sikit ke tengah, dan dia wudu lagi. Itu yang dah biasa. Kenapa? Hari ini saya melihat si kuning orang lain, dia pun pernah membuang hal yang sama. Tapi sebetulnya itu bahagian daripada cara yang tidak tepat, membuang air besar atau buang air kecil di sungai. Ini mencemarkan lingkungan. Babul bauli fil mustaham, buang air kecil di kamar mandi. Nah, kamar mandi itu kamar mandi asatis tuh. WC-nya jauh sekali. Nah, kamar mandi antum mana? Tapapu. Yang dekat sini kan, yang WC-nya jauh, WC tamu. Tapi kalau sedang mandi boleh buang air kecil? Hah? Keluar. Nah, alhamdulillah ada yang keluar, ada yang
yang menyamarkan keadaan. Ini dari tadi kok siram ke dalam aja, siram. Oh, lama kali antum siram. Oh, ternyata menyamarkan keadaan. Nah, ternyata kena juga kikah kok panas air mandinya. Nah, itu faktor kalau WC jauh dari kamar mandi, ada musibahnya begitu. Wabila qadasana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wa Hasan bin Ali qala hadatsana Abdul Razzaq qala Ahmad qadasana Ma'mar qala akhwani Ash'as qala Hasan an Ash'as ibn Abdullah anil Hasan Abdullah ibn al-Mughaffal dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna, jangan sekali-kali buang air kecil oleh salah seorang kalian fi mustahammihi, pada tempat mandinya, summa yaghtasil fihi, kemudian dia mandi di sana. Berkata Imam Ahmad, summa yatawaddau fihi, kemudian dia berwuduk di sana. Fa inna ammata waswas minhu, sesungguhnya rata-rata penyebab waswas itu timbul darinya buang air kecil di kamar mandi. Waswas itu macam-macam. Ada waswas buang air kecil, ini masalah. Dikira orang tu punya penyakit kencing batu. Dia bukan penyakit kencing batu, tapi was-was buang air kecil. Setelah buang air kecil, rasa-rasa turun lagi. Turunin nanti lama-lama. Ditunggu lama-lama ya keluar lagi dah. Nah, keluar lagi. Berdiri dia, oh tu rasa-rasa dah turun lagi. Akhirnya berapa kali dia? Buang air kecil. Seharusnya kalau dia tidak kena was-was, dia pastikan berhenti, ya sudah berhenti. Tapi karena diperturutkan, nih rasa-rasa yang keluar lagi, keluarkan lagi. Rasa yang keluar lagi, keluarkan lagi. Akhirnya dia lama di WC. Penyebabnya buang air kecil di kamar mandi. Ada was-was berwudu, Masya Allah, sampai basah semua badannya gara-gara berwudu dan setengah mandi. Ada was-was ketika takbiratul ihram. Ada was-was dengan najis. Nah, was-was dengan najis. Dulu saya kena was-was semua hal lengkap. Nah, saya merasa enggak bersih mandi itu kecuali kalau sudah masuk dalam kolam, keluar baru bersih. Jadi kalau disiram dengan ember tu rasa enggak suci dah. Kenapa? Air masuk lagi ke gayung. Akhirnya mandi pakai ember. Ember tu pegang ekornya di bawah ni. Ini tu. Biar enggak ada istimal. Kemudian merasa nggak yakin juga, mau cepat nih, akhirnya masuk dalam kolam, berendam tuh, selesai. Kemudian wuduk lagi, selesai. Alhamdulillah, nggak ketahuan oleh orang. Nah, karena banyak kawan-kawan yang was-was itu, karena kami wuduk di Darul Ulum itu kolam ikan, kolam yang ada ikannya, situ kami mandi. Mau tapiannya besar, letter L. Itu kalau subuh itu, mau mandi sebelum subuh, itu masuk aja situ. Asal nggak ketahuan. Nah, kalau ketahuan kena hukum dan tuntutannya karena was-was. Selepas itu was-was lagi dari najis. Masya Allah, kalau saya ambil air minum itu kalau kawan dan minum di sana, itu saya nggak berani lagi pakai untuk cuci tangan. Bukan nggak mau minum nggak ada masalah, nggak mau lagi pakai untuk cuci tangan karena khawatir sambal, lauk pauk yang dimasak di rumah oleh orang tuanya itu dicuci pakai air mengalir. Nah, berarti kalau udah masukkan dalam mulutnya bercampur air dengan makanan, jadi mustakmal, nggak mungkin lagi mencuci, sehingga makanan itu sangat semuanya bernajis. Nah, sehingga selesai makan kumur-kumur, cuci tangan dengan air mengalir. Kalau kena pakaian oleh minyak lauk, cuci lagi. Karena itu apalagi ikan. Nah, ribet masalahnya kalau tiba-tiba was-was itu. Tambah takbiratul ihram juga. Ya lengkap, capek. Masya Allah, memang capek sekali. Ini bukan gara-gara buang air kecil kamar mandi. Nah, itu kalau datang was-was memang betul-betul melelahkan sekali. Mana cara menghilangkannya? Itu was-was. Kayak pucat-pucat waktu pagi itu was-was.
Putih bibirnya waktu wuduk tu orang was-was. Wabil qadasana Ahmad bin Yunus qadasana Zuhair an Dawud bin Abdullah an Humaid al-Himyari wa huwa ibn Abdurrahman qala laqitu rajulan, aku pernah berjumpa dengan seseorang, sahibah, dia berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sahibahu, sebagaimana berteman dengannya Nabi oleh Sayyidina Abu Hurairah. Berteman maksudnya menyertai. Aku bertemu dengan seseorang, dia menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menyertai akannya Nabi oleh Sayyidina Abu Hurairah. Berarti satu kelas yang Sayyidina Abu Hurairah, mulazamah dengan Nabi. Qala, apa kata seseorang tersebut? Ini disebut dengan perawi yang majhul, rajulan, sahiban Nabi. Kalau hal ini terjadi dengan tabi'in, hadisnya jadi dhaif. Tapi kalau terjadi dengan sahabat, tidak ada pengaruh majhul rawi, ini akan menyebabkan hadis dhaif kecuali dari sahabat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyastamshita ahaduna, bahwa bersisir oleh salah seorang kami setiap hari. Dilarang bersisir setiap hari. Ini bukan setiap hari, setiap waktu. Nah, setiap hari larang bersisir. Sekali-sekali aja bersisir. Dan setiap waktu. Au yabula fi muqtasalihi, atau buang air kecil di tempat mandi. Nah, Zahran. Bab nahyi anil bauli fil huj fi juhr, bab larangan buang air kecil di lubang. Wabil qadasana Ubaidullah ibn Umar ibn Maisar qadasana Mu'az ibn Hisham qadasana Abi Anqatada an Abdillah ibn Sarjis radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ia Nabi ayyubala, berbuang air kecil di dalam lubang, akan menyakiti makhluk yang lain. Dia sedang pesta, anaknya sedang kahwin, duduk di pelaminan, hidangan terhidang, maka semut itu sudah senang-senang pesta. Lama-lama terjadi banjir bandang, tsunami besar-besaran, terbang semuanya makanan-makanannya. Kata dia, terkutuk nih orang punya banjir. Nah, itu sebabnya Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang cerita semut. Apa cerita semut diangkat dalam Al-Quran? Dalam orang dakwah dan lagi istimbatnya, semut saja mikirkan kawan-kawannya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu salah satu makhluk Allah yang akan masuk surga, itu ratu semut itu. Qalat namlatu, berkata seorang ratu. Nah, tapi dalam sisi lain bisa kita pahami, di sana Allah ingin mengungkap kepada kita bahwasanya makhluk yang lain juga punya komunitas, punya keluarga, punya kesenangan, dan punya kecenderungan terhadap keselamatan. Maka itu harus dijaga. Tidak boleh membuang air kecil di dalam lubang-lubang. Bab mayakulu rajul idza kharaja minal khala, bab apa yang dibaca oleh seseorang apabila dia keluar dari WC. Bil qadasana Amr bin Muhammad an-Naki qadasana Hashim bin Qasim qadasana Israil an Yusuf bin Abi Burda an abihi an sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, hadasatni Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, ada ia Nabi, idza kharaja minal ghaid, apabila keluar ia Nabi dari WC. Qala, Nabi baca ghufranak, itu yang ringkasnya, ghufranaka alhamdulillah azhaba anil hawa, azhaba anil adha, azhaba anil adha wa afani, alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Bab karihati masih zakar bil yamin fil istibra, makruh hukumnya memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika istibra. Abi qadasana Muslim bin Ibrahim wa Musa bin Ismail qala hadatsana Aban qadasana Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum, apabila buang air kecil oleh salah seorang kalian, fala yamassa, maka janganlah dia menyentuh, maksudnya jangan dia memegang zakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya.
Wa idza atal khala'a, apabila dia mendatangi ke WC, mendatangi WC, fala yatamassah, jangan dia menyentuh dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, apabila dia minum, fala yashrab, maka janganlah dia meminum nafasan wahidan, akan nafas yang sekali. Itu yang sekali nafas. Diangkat bibir gelas, berhentinya gelasnya sudah kosong. Hadatsana Muhammad bin Adam bin Sulaiman al-Missisi, hadatsana Ibnu Abi Zaidah qala hadatsani Abu Ayyub yakni Ifriqi. Naam, Abu Ayyub al-Ifriqi. Naam, al-Yamani ada dalam hadis. Naam, Asy-Syami, Misri, Afrika, Indonesia belum ada. Yang gaya-gayaan orang Indonesia ketemu sama orang Afrika. Apa itu Afrika? Afrika dulu lebih maju. Lihat di sini, jadi perawi. Baca Sunan Abi Dawud sampai tuntas, nggak ada bahasa Al-Indonesi, nggak ada. Apalagi Asmatri, Atambuluni, nggak ada itu dalam hadis. Afrika sudah ada, Yaman sudah ada, Mesir sudah ada, apalagi Makkah Madinah. Yani Al-Ifriqi an Asim an Musayyib ibni Rafi' wa Ma'bad an Harisa bin Wahbin al-Khuzai. Hadatsani, melakukan hadis kepadaku oleh Sayyidatina Hafsah. Ini salah satu sahabat belajar dengan perempuan. Jadi enggak ada larangan guru perempuan belajar dengan perempuan, tapi dengan adabnya tentunya. Hadatsani Hafsah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, ada ya Nabi yaj'alu yaminahu, mempergunakan tangan kanannya, li ta'amihi, untuk makan, wa syarabihi, minumnya Nabi, wa thiyabihi, berpakaiannya Nabi, wa ja'alu shimalahu, menjadikan tangan kirinya, memperuntukkan tangan kirinya, lima siwa dzalik, bagi selain demikian. Bukan demikian yang tiga, bukan demikian yang tiga. Kalau demikian tiga, makan, minum, pakaian, berarti memberi boleh, menerima boleh. Bukan demikian yang tiga, tapi demikian dari yang tiga. Itu apa simbolnya? Yaitu perkara-perkara yang baik. Nah, dari demikian yang selain demikian yang baik-baik. Nah, kembali kepada majmu', bukan kepada individu. Ya, bila qad sana Abu Taubah Ar-Rabi' ibn Nafi' qad hadatsani Isa bin Yunus an ibni Abi Arubah an Abi Ma'syar an Ibrahim an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat yadu, adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yumna, yang tangan yang kanan, li tuhurihi, untuk bersucinya Nabi, wa ta'amihi, makannya Nabi, wa kanat yadul yusra, adalah tangan kirinya Nabi untuk ke WC-nya Nabi, wa ma kana min adza, apa saja yang dari sifatnya kotor, mengutip sampah, karung pegang dengan tangan kanan, tong sampah pegang dengan tangan kanan, kutip sampah dengan tangan kiri. Nah, ketika menyapu, sapu di tangan mana? Skop di tangan mana? Skop di tangan kanan, sapu di tangan kanan, skop di tangan kiri, karena kita menampung sampah. Maka jangan dibalik, sapu di tangan kiri, skop tangan kanan, berarti dia menampung sampah dengan tangan kanan walaupun tidak menyentuh langsung. Nah, begitu juga hal-hal yang lain, kecuali sifatnya gotong yang berat. Nah, gotong yang berat, Masya Allah, kumpulkan bagian kumpulan APRI, bagian rambah Ismail. Nah, dipegang tangan kiri dikit-dikit, sampah situ jalan, kumpul tangan kiri. Kenapa gitu Abri? Kan udah jelas hadisnya, sampah dan tangan kiri. Itu terlalu, kata Roma, terlalu. Nah, kita baca sedikit
gara-gara lambat ini, lambat iqamah. Abi hadatsana Muhammad wa Hatim bin Buzai qala hadatsana Abdul Wahhab bin Atha an Sa'id bin Abi Ma'syar an Ibrahim an al-Aswa an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakna dengan hadis di atas. Nah, kita harus targetkan ini hadis baca sehari. Tadi baca 30, kita target 40. Nah, 40 satu hari. Nah, besok baca bergiliran.